Halo semuanya, jadi kali ini Renisa mau buat ide bisnis jajanan kekinian yang menggunakan bahan dasar dari pisang nih teman-teman. Khusus video kali ini, pisangnya hasil dari tanaman kita sendiri ya teman-teman. Dan kebetulan pisangnya sudah siap kita panen nih teman-teman. Jadi kalau kalian punya tanaman di depan rumah yang udah siap untuk dipanen dan kalian mau jual, gua saranin kalian olah dulu menjadi jajanan kekinian nih teman-teman. Kalau kalian langsung jual buahnya, itu pasti akan dihargai dengan murah. Tapi kalau kalian olah lagi menjadi jajanan kekinian, pasti nominalnya akan berlipat-lipat kali lebih mahal nih teman-teman. Dan bertahan lama juga. Oke, penasaran kan Renisa mau buat apa? Jadi langsung aja kita eksekusi nih teman-teman videonya. Oke, ini adalah bahan-bahan yang diperlukan teman-teman. Yang pertama kita butuh pisang. Ini adalah pisang tanduk ya teman-teman. Pisang tanduk ini hasil tanaman kita sendiri. Lalu di sini juga ada gula. Gunakan gula secukupnya aja nih teman-teman. Lalu ada garam. Gunakan garam sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Lalu ada 1 butir telur nih teman-teman. Setelah itu ada tepung panir. Gunakan secukupnya aja nih teman-teman. Lalu ada tepung terigu. Gunakan tepung terigu juga dengan secukupnya ya teman-teman. Oke, langsung aja teman-teman. Di sini kita siapkan pisang ya teman-teman. Pisangnya lalu kita kupas dari kulitnya nih teman-teman. Setelah kita kupas pisangnya, lalu kita potong menjadi bagian-bagian kecil nih teman-teman. Oh iya teman-teman, di sini Renisa menggunakan pisang tanduk nih teman-teman. Kalau kebanyakan orang lain, mereka mengolah pisang tanduk itu menjadi pisang goreng atau menjadi kolak di bulan puasa. Tapi di sini Renisa akan mengolah si pisang tanduk ini menjadi jajanan kekinian yang mempunyai nilai jual yang sangat tinggi nih teman-teman. Oh iya teman-teman, tekstur dari si pisang tanduk ini lebih besar daripada pisang pada umumnya ya teman-teman. Dan rasanya ini juga sedikit asam, lalu sedikit manis teman-teman. Jadi cocok sekali untuk dijadikan olahan jajanan kekinian nih teman-teman. Oke, selanjutnya kita hancurkan dulu sedikit pisangnya. Lalu di sini kita masukkan ke dalam blender nih teman-teman. Gunanya adalah untuk memperhalus si pisangnya ini nih teman-teman, supaya menjadi adonan yang sangat sempurna nantinya. Di sini kalian hanya memasukkan pisangnya aja ya teman-teman. Kalian gak usah masukkan air atau apapun ke sini. Kalian hanya masukkan pisangnya, gunanya untuk memperhalus aja nih teman-teman. Kalau kalian masukkan air nanti jadinya becek banget, karena si pisang ini dia sudah mengandung banyak sekali air nih teman-teman. Lihat deh, gak usah pakai air pun dia menjadi adonan yang sangat sempurna nih teman-teman. Jadi gak usah masukin air atau apapun, cukup haluskan pisangnya aja di dalam blender ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita siapkan tepung terigu nih teman-teman. Lalu kita campurkan si tepung terigu ini ke dalam adonan pisang yang sudah kita haluskan tadi ya teman-teman. Masukkan si tepung terigu ini 4-5 sendok makan aja nih teman-teman. Gak usah banyak-banyak supaya rasa pisangnya nanti lebih berasa nih teman-teman. Lalu di sini kita masukkan 4-5 sendok gula pasir ya teman-teman. Lalu di sini juga ada garam, masukkan garam secukupnya aja ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita aduk-aduk nih teman-teman. Aduk sampai semua bahannya menjadi satu nih teman-teman. Jadi di sini kita sangat merekomendasikan kalian untuk membuat ide bisnis jajanan seperti ini ya teman-teman. Sangat mudah sekali untuk ditiru, modalnya pun tidak mahal nih teman-teman. Dan harga jualnya pun nanti bisa tinggi teman-teman. Jadi gue saranin kalian, terutama untuk pedagang-pedagang pisang juga yang mungkin pisangnya mau busuk, kalian harus segera mungkin mengolahnya menjadi seperti ini teman-teman. Selanjutnya siapkan teflon ya teman-teman. Lalu lumuri teflon itu menggunakan blue band nih teman-teman, atau minyak juga bisa. Lalu selanjutnya kita taburi si adonan pisang tadi ya teman-teman. Kita ratakan di teflon. Kenapa kita ratakan? Gunanya di sini adalah untuk mengurangi kadar air dari si pisang ini nih teman-teman. Jadi kita harus memanggang si pisang ini agar kandungan air di dalam pisangnya ini berkurang nih teman-teman, menguap dan menjadi keras nantinya. Kalau kalian nggak punya teflon, kalian bisa mengukus si adonan ini nih teman-teman supaya jadi keras nih teman-teman. Nah ini dia nih teman-teman, udah jadi. Nanti hasilnya seperti ini nih, mengeras, dan ketika kalian tusuk pakai garpu, adonannya itu sudah tidak nempel di garpunya nih teman-teman. Pokoknya kalian harus mengukus atau memanggang seperti ini ya teman-teman. Nah setelah kalian panggang dan adonannya sudah mengeras seperti ini teman-teman, lalu saatnya kita potong nih teman-teman. Potong menjadi bentuk panjang seperti ini ya teman-teman. Karena nantinya di sini Renisa akan membuat stick dari pisang tanduk nih teman-teman. Karena pisang tanduk terkenal dengan besarnya, jadi di sini juga kita akan membuat stick yang ukurannya besar seperti pisang tanduk nih teman-teman. Oh iya teman-teman, di sini kita hanya mengolah 3 buah pisang tanduk ya teman-teman. Jadi kita nggak olah semuanya nih.
Kita hanya menggunakan 3 buah, lalu menjadi adonan sebanyak ini nih teman-teman. Bayangin kalau kalian menggunakan ide bisnis seperti ini nih teman-teman. Pokoknya Renisa sangat merekomendasikan ide bisnis jajanan kali ini nih teman-teman, karena bahan dasarnya sangat mudah sekali. Oh iya, kalian nggak mesti pakai pisang tanduk, kalian pakai pisang apapun bisa sebenarnya. Tapi kalian harus menyimak cara membuatnya nih teman-teman, supaya nanti nggak gagal ketika kalian mencoba. Terutama ketika kalian memblender. Jangan tambahkan air atau apapun ke dalam pisang nih teman-teman, karena tekstur pisang itu berair. Tidak usah pakai air lagi, cukup haluskan saja pisangnya di dalam blender ya teman-teman. Oke, setelah kita potong memanjang, selanjutnya si adonan pisang ini kita lumuri ke dalam telur nih teman-teman. Kita lumuri sampai semuanya merata, lalu kita lumuri lagi ke dalam tepung panir nih teman-teman. Kalian lumuri tepung panir dan tepung telurnya itu secara berkali-kali ya teman-teman, agar si pisangnya ini tebal nih teman-teman, tambah besar juga nantinya. Setelah kalian lumuri si tepung panir, kalian lumuri lagi di telur nih, lalu tepung panir lagi, telur lagi, tepung panir lagi nih teman-teman, supaya gede dan ketika digoreng itu sangat menarik nanti teksturnya. Pokoknya kalian harus buat setebal mungkin agar ketika nanti digoreng tampilannya itu sangat menarik teman-teman, dan menggugah selera pastinya. Oke, sekarang saatnya kita menggoreng nih teman-teman. Di sini kita panaskan minyak terlebih dahulu. Setelah minyak sudah panas, lalu kita kecilkan apinya, jangan terlalu kecil dan terlalu besar juga. Lalu kita masukkan si pisangnya ini nih teman-teman. Masukkan pisangnya tuh perlahan ya teman-teman, jangan seperti yang gua lakukan ini nih, terlalu barbar gua nih. Pokoknya kalian masukkan sepelan-pelan mungkin supaya si pisangnya ini juga nggak patah nih teman-teman. Lalu jangan lupa dibalik-balik nih teman-teman, supaya si pisangnya ini matangnya merata dan nggak gosong. Pokoknya jangan lupa dibalik-balik, dicek, takutnya gosong nih teman-teman. Lalu kemudian kita tunggu sampai si warnanya ini kuning kecoklatan nih teman-teman, golden brown gitu. Pokoknya jangan sampai kalian nggak cek, nanti gosong jadinya nggak bagus nih teman-teman. Nah, ini sepertinya udah mulai kelihatan matang nih teman-teman. Saatnya kita angkat nih. Nah, ini dia. Pokoknya ciri-ciri matang itu seperti ini ya teman-teman. Warnanya sudah kuning kecoklatan, tampilannya bagus kayak gini tuh. Wow, gila, hasilnya gede banget nih teman-teman, lihat deh. Udah gede, panjang lagi. Tepat si saringannya ini aja sampai nggak sekuat nampung nih teman-teman nih, saking gedenya pisangnya. Gila, ini kalau dijadiin ide bisnis tuh sangat recommended banget sih nih teman-teman. Kalian bisa jual dengan harga mungkin 5.000 dapat 2 ya, atau mungkin 3.001 itu juga masih masuk akal sih teman-teman. Jadi nggak ada yang dirugikan dari pihak si pembeli dan si penjual nih teman-teman, sama-sama menguntungkan. Untuk si penjual bahannya murah, untuk si pembeli ukurannya besar nih teman-teman, jadi nggak ada yang dirugikan. Atau kalau kalian mau jual lebih mahal lagi, kalian bisa ciptakan brand sendiri dan gunakan packaging yang sangat menarik supaya si pisang ini nanti jadi kelihatan lebih mahal nih teman-teman. Kalau kalian sudah masuk branding, mungkin harganya 15.000 pun orang mau beli nih teman-teman. Jang, nih dia nih teman-teman, udah jadi. Ini adalah stik pisang tanduk raksasa nih teman-teman. Kalian bisa gunakan topping apapun, tapi di sini kita menggunakan coklat batangan, sisa-sisa video kemarin yang sudah kita cairkan nih teman-teman. Lihat deh, hasilnya gede banget teman-teman. Dan rasanya pisang banget, gak ngerti lagi bisa seenak ini, mau meninggal. Ya pokoknya itulah. Oke, sekian dulu video dari Renisa untuk ide bisnis kali ini. Pokoknya jangan sampai ketinggalan video-video dari kita ya teman-teman, karena masih banyak banget ide bisnis yang akan kita bagiin ke kalian semua nih teman-teman. Pokoknya jangan sampai ketinggalan video-video dari kita. Terima kasih teman-teman semua.